Rumah tangga Jonathan Frizzy dan Dena Devanka diterpa isu retak. Dena diduga terbakar api cemburu melihat keakraban dan kedekatan Ijong dan Ririn di lokasi syuting. Dan di tengah kabar isu keretakan rumah tangga Ijong dan Dena, tiba-tiba saja Benny Simanjuntak muncul dan membeberkan pengakuan mengejutkan. Lantas seperti apa pengakuan sang paman soal rumah tangga Ijong dan Dena? Kerap beradu peran romantis dalam sinetron, kedekatan Ijong dan Ririn di lokasi syuting pun terlanjur membuat sang istri Dena Devanka terbakar api cemburu. Lantas seperti apa saran dan wejangan Benny Simanjuntak kepada Dena? Tak sanggup lagi menahan gejolak di dalam hatinya, Dena pun beberapa waktu lalu akhirnya mencurahkan isi hatinya di sosial media. Ibu 3 anak itu menuliskan curahan hatinya yang berisikan tulisan tentang karma. Lantas, mungkinkah isi tulisan tersebut ditujukan kepada Ijong dan Ririn? Dan seperti apa juga tanggapan dari Benny Simanjuntak selaku paman Ijong? Saksikan selengkapnya di Cumi Camp In-Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Camp In-Depth, kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Rumah tangga Jonathan Frizzy dan Dena Devanka belakangan ini menjadi sorotan publik. Sang istri Dena kerap menggugah status yang menyeratkan kegalauan hatinya di sosial media. Setiap unggahan Dena itu pun langsung menarik perhatian hingga memantik berbagai macam spekulasi warganet. Mungkinkah Dena terlampau cemburu melihat kedekatan Ijong dan Ririn di lokasi syuting? Isu tentang adanya masalah dalam rumah tangga Ijong dan Devana pun semakin berkembang hingga sampai ke telinga sang paman Benny Simanjuntak. Tiba-tiba saja Benny membeberkan sejumlah pengakuan mengejutkan soal rumah tangga Ijong dan Dena. Lewat sosial media, paman Jonathan Frizzy itu pun berbicara seperti ini. Harusnya kalau mau langgeng pernikahan dan hubungan baik, lakukan yang terbaik buat suamimu. Jadilah ibu yang baik, jangan jadi ibu yang ngatur. Saya kehilangan keponakan yang sangat saya sayangi, yang dari kecil saya bina sampai besar, jadiin dia artis. Dia diambil seorang perempuan yang bahkan nikahannya saja gak boleh datang. Tapi saya tidak marah, saya hanya berdoa sama Tuhan. Kasih jalan yang terbaik untuk ponakan saya. Berikan kebahagiaan, jangan berikan kesusahan. Kalau memang mau kembalikan ke keluarga, kembalikan. Tapi kalau tidak, biarkan dia bahagia dengan keluarganya. Sontak pengakuan Benny Simanjuntak ini pun mencap tanya di benak publik. Apa yang sebenarnya terjadi dalam rumah tangga Ijong dan Dena? Sebagai paman, Benny Simanjuntak pun mengaku hatinya sempat hancur lantaran selama 9 tahun belakangan ini Dena dituding menjauhkan Jonathan Frizzy dari keluarga. Bahkan secara mengejutkan pula, Benny mengaku tidak diizinkan menghadiri pernikahan Ijong saat itu. Ia pun menilai bahwa Ijong selalu mengikuti kata-kata dari sang istri. Bayangkan coba kalian, seorang keponakan yang dikasihi dan dibesarkan sampai menjadi artis, lalu hilang selama 9 tahun. Terus saya, omnya, tidak bisa hadir di kawinannya, tidak dikasih masuk dalam gereja karena si perempuan itu. Tapi saya tidak marah. Sekarang lihat, berantakan kan? Kasihan keponakan saya. Sekarang saya akan turun tangan, akan membela keponakan saya. Bagaimanapun itu darah daging saya, sampai mati pun saya akan habis-habisan bela Jonathan. Jadi jangan sekali berani main-main. Lagi-lagi pengakuan Benny Simanjuntak ini pun menuai kehebohan di jagat maya. Sementara kedekatan yang berbalut romantika antara Jonathan Frizzy dengan Ririn Dwi Ariyanti masih menjadi perbincangan di jagat maya. Dipasangkan sebagai pasangan kekasih dalam sinetron, Ijong dan Ririn memang kerap membuat penonton larut terbawa perasaan.
ketika menyaksikan adegan romantis mereka. Di lokasi syuting, kedekatan Ijong dan Ririn nampak cair dan begitu akrab. Sesekali Ijong dan Ririn melontarkan godaan candaan yang membuat keduanya tertawa. Dan sesekali juga nampak Ririn menyuapi Ijong hingga menyeka wajah aktor tampan itu dengan tisu. Lantas, benarkah kedekatan Ijong dan Ririn saat ini hanya sebatas tuntutan profesionalitas dalam sinetron semata? Kamu tahu sih aku lokasi di sini? Tahu lah, siapa yang nggak tahu Ijong syuting di mana? Iya ya. Salah, lu yang minum, maksudnya buat kamu. Oh iya, makasih. Iya. Kok keringetan? Lu kenapa? Aku grogi. Iya, antara panas dan grogi beda dikit. Ya, adegan romantis yang diperlihatkan Jonathan Frizzy dan Ririn di layar kaca hingga kedekatan mereka di lokasi syuting disebut-sebut justru memantik api cemburu istri Ijong, Dena Devanka. Hal itu pun diakui Benny Simanjuntak yang secara belak-belakan menuding bahwa sebagai istri, Dena sangatlah cemburuan terhadap Jonathan saat berada di lokasi syuting. Padahal apa yang dilakukannya semata-mata sebuah tuntutan pekerjaan dan juga perjuangannya mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya. Kecemburuan orang terhadap pasangan di dunia artis itu pasti selalu terjadi, tapi kita bisa mengakalinya. Kalau seorang punya suami artis, jangan dibawa pikiran. Anggap saja suamimu di rumah, di luar rumah dia akan berakting, bukan menjadi dirinya. Yang penting jangan bentak-bentak kalau pulang syuting, direpetin, dicemburuin. Jonathan itu sangat baik dan penurut. Dia hanya menginginkan diberikan kesempatan di luar untuk syuting, cari uang untuk anak, untuk dandanan istri dan bayar ini dan itu. Besar sekali loh beban Ijong. Pengakuan Benny Simanjuntak ini pun langsung menuai kehebohan di media sosial. Hebohnya isu keretakan rumah tangga Jonathan Frizzy dan Dena Devanka memang bermula dari unggahannya di sosial media. Dalam postingan tersebut, Dena menggugah fotonya di mana dirinya terlihat tersenyum sambil menuliskan caption, "Wah, heboh ya hari ini. Just sit back, relax, and enjoy the show." Tidak hanya itu, istri Jonathan Frizzy ini juga menuliskan curahan hatinya di Instastory dengan menuliskan tulisan tentang karma. Dan isi tulisan itu jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia seperti berikut ini. Karma menjelaskan dengan sederhana, dunia kita terikat pada hukum sebab dan akibat. Pikiran dan tindakan kita semua memiliki konsekuensi. Konsekuensi mungkin tidak selalu bersifat fisik, mereka bisa spiritual dan mental. Karma hanya kejam jika kita kejam, maka jadilah orang yang baik untuk diri Anda sendiri. Sontak saja unggahan Dena itu pun langsung menarik perhatian warganet. Banyak yang beranggapan jika Dena terbakar api cemburu melihat kedekatan suaminya dengan Ririn. Sementara itu, sang paman Benny Simanjuntak justru menuding bahwa Dena lah yang menghancurkan rumah tangganya sendiri. Lewat sosial media, Benny menanggapi unggahan Dena seperti ini. Kau olah semua di media sosial, seakan hubungan sama Ririn itu menghancurkan rumah tangga. Kau yang menghancurkan rumah tangga, tidak ada si Ririn. Di mana-mana orang berkaca sama diri sendiri. Jangan menunjuk, lihat perilakumu. Sampai saat ini pihak Dena pun belum angkat bicara mengenai postingan tersebut. Di lain kisah, perasaan bahagia sedang dirasakan oleh Rizky Bilar dan Lesti yang baru saja melangsungkan prosesi lamaran. Acara yang berlangsung dengan sakral dan penuh rasa haru telah dilewati oleh Rizky Bilar dan Lesti. Satu langkah lagi akan dilalui Lesti dan Rizky Bilar untuk mencapai pelaminan, di mana keduanya akan mengucapkan janji setia sehidup semati untuk selamanya, hingga maut memisahkan. Sudah pada kawin semua kan? Terima kasih ya. Nyiapin sih secara garis besar sih ada yang saya kalimat-kalimat yang ingin saya ucapkan, namun terlontar begitu aja gitu ketika saya mengucapkan meminta kepada
minta izin kepada orang tua Dede, ngalir aja gitu tadi syukurnya. Kalau konsep pemilihan baju karena memang Dede suka pastel, jadi disesuaikan aja sama, kalau kakak sih ikut aja. Enak tuh gorengan tuh. Apa? Pastel. Jadi yang penting disesuaikan sama dekor, sama tadi kan acaranya di outdoor, jadi gimana caranya biar nggak terlalu terlihat ngejreng banget warnanya, terus biar nggak nyaru sama warna pohon dedaunan kayak gitu sih. Nangis. Ya manusiawi lah pasti, maksudnya ini kan bisa dibilang momen sakral ya, langkah pertama gitu. Pasti nanti di pas acara selanjutnya biasanya kan ada rangkaian gitu kayak siraman dan lain-lain, pasti itu akan bertambah lagi harunya, sedihnya, karena itu kan langkah terus tuh, habis itu udah selesai, tinggal memulai, maksudnya tinggal memulai kehidupan yang sesungguhnya. Kalau lebih haru lagi kita punya anak, omongan. Oh iya sih, nggak maksudnya untuk saat ini. Nanti ya. Gitu. Ya memang dari awal kita sebelum acara tunangan ini kita juga sudah berkomitmen ya, bahwa cuma Dede yang dekat sama saya, cuma saya yang dekat sama Dede gitu ya. Dan ini ibaratnya pengikat lah, sebelum one step closer istilahnya, sebelum benar-benar kita dalam ikatan rumah tangga nantinya gitu. Sama ini emang kita maksudnya bukan ada yang ditutup-tutupin, tapi lebih ke emang prinsip kita, nggak semua hal kehidupan bisa di-share. Hal jadi konsumsi publik ya, kita tahu mana yang mestinya jadi konsumsi publik, mana lebih tidak. Lebih ke situ gitu. sih. Dan kita memang dari dulu memang nggak pernah sesumbar terhadap sesuatu hal yang ingin kita rencanakan. Jadi ketika sesuatu hal yang kita rencanakan, kita wacanakan, sudah persiapan yang baru sudah hampir rampung, pasti kita akan kabarkan, pasti kita akan publish. Gini aja prosesnya, Masya Allah. Apa? Proses siraman. Kalau di adat Jawa biasanya ada ya? Jawa Barat ada sih harusnya. Ada sih. Harusnya ada ya? Ada. Insya Allah. Ya insya Allah sudah ada. Lagi kita rembukan juga bareng-bareng lagi kita. Karena menyatukan dua keluarga kan. Iya. Jadi kan biasa katanya kan ada hari baik lah. Walaupun sebenarnya semua hari juga baik. Betul. Cuma kan memang kita mengikutin budaya, tradisi beberapa suku yang memang ada hal seperti itu, menghargai kita. Satu lusin daster ya. Sama toko-tokonya ya. Di mana Tanah Abang? Barang yang ada tadi dipakai sama Dede aja sih. Iya, tadi beberapa barang-barang yang mungkin barang-barang sehari-hari dipakai ya, kayak sepatu, tas, ada bahan baju juga, baju, ada cake juga tadi gitu. Karena ini anak suka. Dede yang pilih sebenarnya. Ini anak suka, ini anak pilih. Saya kan ngebeli, saya kan ngasih seserahan itu yang bisa berguna buat dia dan dia juga suka gitu. Biasanya gitu ya, katanya Dede dikasih tahu sih gitu. Kalau seserahan tuh barang yang memang biasa dipakai gitu, yang kepake gitu. Alhamdulillah, seneng banget, sebahagia itu semuanya juga yang ada di sini. Groomsmen ini sahabat-sahabatnya mereka, pilihannya mereka. Mas Rakes juga ngebantu kita banget soal baju. Thank you Mas Rakes. Capek kita, sedih kita, uring kita. Jadi satu kan yang kayak gampang nangis, tapi kayak sekarang tuh udah mulai kecicil 10%, acaranya sudah mulai lunas 10%. Bahagianya tuh luar biasa. Kebayarlah dengan apa yang sudah kita kerjakan semua, apalagi mereka lakukan berdua. Wah, apalagi terima nyinyiran yang luar biasa. Ya, tapi itulah hidup ya kan. Kalau seandainya nggak dikasih ujian, mereka nggak akan pernah belajar ke depannya lebih baik. Nah, selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In-Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.